Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Taqwa yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, jamaah yang saya hormati. Sebelumnya, saya ingin memohon izin kepada semuanya yang dimana tujuan saya di sini adalah untuk belajar untuk berbicara di depan umum dan belajar untuk menyampaikan hal-hal yang baik, bukan bermaksud untuk menggurui hadirin sekalian. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang dua orang yang sangat berharga dan berjasa di dalam hidup kita, yakni ibu dan ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur liwalidayk ilayyal masir, yang artinya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu ajaran yang penting di dalam Islam. Islam sangat menekankan kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di samping dari mereka yang telah membesarkan kita, mereka juga memiliki hak yang istimewa yang harus kita patuhi dan dihargai. Lalu, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Terdapat beberapa alasan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Alasan yang pertama yakni menjalankan perintah agama. Agama selalu mengajarkan kita kepada kebaikan, termasuk menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Anak selalu dianjurkan untuk berbuat baik dan mendoakan kedua orang tua mereka. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mematuhi orang tua, yakni restu Allah berkaitan dengan restu orang tua. Seperti yang terdapat di sebuah hadis yang berbunyi, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus menghormati orang tua, yakni sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada mereka. Orang tua yang telah mendidik dan membesarkan anaknya juga menjadi salah satu alasan mengapa kita harus menghormati mereka. Seperti seorang ibu
yang berjuang mengandung anaknya selama 9 bulan. Lalu ia berjuang untuk melahirkan anaknya, mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Begitu pula dengan sosok ayah. Ia berjuang dengan sekuat tenaganya untuk menafkahi anaknya dan memenuhi segala kebutuhan anaknya. Alasan yang keempat, yakni sebagai ungkapan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Orang tua menyayangi anaknya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita sebagai anak harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membalas jasa kedua orang tua kita. Alasan yang kelima, yakni untuk menghindari rasa penyesalan. Seorang anak yang tidak mau mematuhi dan menghormati kedua orang tuanya, percayalah, suatu saat nanti akan datang yang namanya penyesalan. Pada saat itu, hanya tetesan air mata saja yang dapat dilakukannya. Alasan yang selanjutnya, yakni jalan menuju pintu surga. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita semua berkomitmen kepada diri kita sendiri untuk mematuhi dan menghormati kedua orang tua kita dengan sepenuh hati. Jika ada masalah dengannya, maka segeralah meminta maaf kepadanya. Perbaikilah hubungan yang ada, jagalah hubungan yang baik dengannya. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah dan di bulan yang penuh akan ampunan. Mari kita jadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai ibadah yang istimewa, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan kewajiban ini. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.